一個泰國嘅買家交易，3樓一個單位入邊，交貨地點暫時仲未知道。雀仔道，雀仔道。紅心同埋斑馬啲手提電話有冇打過 ？search 緊，有267個電話打緊。大將，葵涌碼頭，你收到我哋嘅 channel。將通知大將，龍鼓灘收貨。喂，啲可卡因夠數喎！喺度，我走啦！Cerita kali ini diawali dengan memperlihatkan pria bernama Sam. Ia merekrut beberapa anak muda untuk menjadi anggota gangsternya. Sam berniat menjadikan mereka anggota polisi agar mereka dapat memperlancar bisnisnya yang merupakan seorang pengedar narkoba. Cerita berpindah di Akademi Kepolisian. Seorang pemuda bernama Chan Wing yang terlihat lebih unggul di antara para siswa yang lain. Karena kelebihannya itu, Inspektur Wong pun akan menjadikan Chan sebagai intel yang akan menyamar menjadi anggota kelompok gangster. Demi misi penyamaran itu, Chan dibuat seakan diberhentikan dari Akademi Kepolisian. Data dirinya sebagai polisi juga disembunyikan. Hari-hari Chan yang menjadi anggota gangster diisi dengan keributan dan pertengkaran. Sementara itu, seorang pemuda bernama Lau Kin Ming yang merupakan kaki tangan Mr. Sam telah lulus menjadi anggota polisi Hong Kong dengan karirnya yang baik. Lau merupakan anggota gangster yang menyamar menjadi polisi, sedangkan Chan merupakan anggota polisi yang menyamar menjadi anggota gangster. Beberapa kemudian, Chan dan Lau bertemu di sebuah toko audio. Namun karena mereka telah lama tak berjumpa, mereka tidak lagi mengenali satu sama lain. Chan kini bekerja sebagai penjaga toko dan Lau berencana membeli sebuah audio di sana. Mereka berdua pun terlihat berbincang mengenai jual beli audio. Beberapa saat kemudian, di atas sebuah gedung, Chan tampak tengah menunggu seseorang. Tak lama, Inspektur Wong pun datang ke sana. Di sana Chan mengeluh kepada Inspektur Wong karena misi penyamarannya tak kunjung selesai. Perdebatan pun semakin terjadi di antara mereka berdua. Namun meskipun kesal, Chan tetap menjalankan tugasnya sebagai intel. Ia memberitahu Inspektur Wong bahwa malam ini akan terjadi transaksi antara Mr. Sam dengan rekannya dari Thailand. Inspektur Wong pun memberikan sebuah alat yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi. Selain itu, Inspektur Wong juga memberikan sebuah jam sebagai hadiah ulang tahun Chan. Malam harinya, Inspektur Wong memberikan arahan kepada anggotanya sebelum melakukan penggerbekan terhadap Sam. Malam ini mereka semua akan menangkap Sam di sebuah gedung yang telah diberitahu oleh Chan. Lau yang turut andil dalam misi penggerbekan tersebut mencoba menelepon Sam untuk memberitahu bahwa ia sedang diawasi. Namun saat ia sedang menelpon, Inspektur Wong datang untuk mengajaknya bicara. Singkatnya, mereka semua telah pada posisi masing-masing. Tak lama, Sam dan anak buahnya pun telah sampai di lokasi. Sebelum melakukan transaksi, Sam mendapat frekuensi saluran kepolisian yang dikirim oleh Lau. Sementara itu, para polisi mulai disibukkan dengan tugas mereka masing-masing. Di luar ruangan, anak buah Mr. Sam yang bernama Del Peiro dan Keung curiga sepasang di depannya adalah mata-mata dari kepolisian. Di dalam gedung, Chan datang membawa rekan bisnis Sam yang berasal dari Thailand. Sebelum melakukan transaksi, Chan lebih dulu mencicipi barang tersebut. Setelah dipastikan kualitasnya, Sam menghubungi Del Peiro dan Keung untuk menjemput barang haram itu. Inspektur Wong pun menginstruksi pasukannya untuk bergerak. Mengetahui polisi sedang mengawasi, Sam pun memerintahkan Del Peiro dan Keung untuk berbelok arah. Merasa kondisi telah aman, Sam segera menyuruh anak buahnya melanjutkan transaksi barang haram tersebut. Lau pun menyadari jika Inspektur Wong sedang berkomunikasi dengan seseorang menggunakan kode Morse. Mengetahui bahwa anggota kepolisian telah mengepung lokasi, Lau segera mengirim pesan siaran untuk segera menghentikan transaksi.
Sam pun langsung menyuruh Del Peiro untuk membuang barang haram itu ke laut. Inspektur Wong yang mengetahui rencana penggerbekannya gagal menyuruh seluruh anggota untuk mundur. Inspektur Wong mencurigai ada pengkhianat di dalam anggotanya. Sam juga mencurigai salah satu anak buahnya. Dan suasana di kedua belah pihak menjadi tegang. Di saat Chan berusaha menenangkan Sam, tangannya malah dibanting hingga membuat gips tangannya pecah. Untung saja Chan tidak meletakkan alat komunikasi di gips tangannya. Kemudian Inspektur Wong dan anggotanya menggerebek tempat itu. Karena tidak memiliki bukti yang kuat, Inspektur Wong pun tak bisa menahan Sam dan anak buahnya. Sam dan Inspektur Wong pun sama-sama menyadari jika di kelompok mereka ada pengkhianat. Suasana pun menegang. Persaingan mereka berdua pun akan terus berlanjut. Keesokan harinya, saat Lau dan kekasihnya sedang berbenah, ia mendapatkan telepon dari Sam yang menyuruhnya untuk mencari tahu mata-mata ada di kelompoknya. Lau meminta Sam untuk mengumpulkan data diri anak buahnya yang ikut transaksi tadi malam. Setelah itu, Lau terlihat bersama atasannya yang bernama Inspektur Cheung. Sambil bermain golf, Inspektur Cheung meminta Lau mencari tahu siapa mata-mata yang ada di kepolisian. Inspektur Cheung yakin jika Lau orang yang pantas untuk melakukannya. Di markasnya, Sam menyuruh semua anak buahnya mengisi formulir data diri mereka. Pada saat itu, Chan membantu Keung menulis kata profesi di ujung amplop yang benar. Malam harinya, Sam bertemu dengan Lau di sebuah bioskop untuk memberikan berkas anak buahnya. Ternyata Chan juga berada di sana untuk melihat siapa yang menjadi mata-mata Sam di kepolisian. Saat Lau akan pergi, Chan pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Namun tiba-tiba telepon Chan berdering. Lau pun sadar bahwa ada yang mengikutinya. Karena hal itu, Chan pun tak melanjutkan mengikuti Lau. Setelah kembali ke markas, Sam memberitahu kepada Chan bahwa minggu mereka akan melakukan transaksi jual beli narkoba lagi. Tetapi Sam akan menggunakan wajah-wajah baru dalam transaksi kali ini. Sam meminta Chan untuk mencari tahu siapa mata-mata di antara mereka. Ternyata Chan merupakan orang yang paling Sam percaya di antara anak buahnya. Di kantor polisi, Lau mulai memeriksa berkas data diri anak buah Mr. Sam dan mencocokkannya dengan data yang ada di kepolisian. Karena tidak ada yang cocok, membuat Lau semakin penasaran. Ia pun berusaha belajar kode Morse agar ia dapat memahami komunikasi Inspektur Wong dengan sang mata-mata. Lau yang masih penasaran siapa mata-mata itu menyuruh rekannya yang bernama Billy untuk mengikuti Inspektur Wong. Ternyata di hari itu, Chan akan pergi bertemu dengan Inspektur Wong. Billy yang terus mengikuti Inspektur Wong pun memberikan kepada Lau jika Inspektur Wong akan bertemu dengan mata-matanya. Di atas gedung tersebut, Chan memberitahu Inspektur Wong bahwa minggu depan akan ada transaksi jual beli narkoba lagi. Di saat yang bersamaan, Chan mendapat telepon dari Keung yang mengatakan bahwa Sam menyuruh mereka semua kumpul di sebuah gedung. Lau yang menerima berita itu pun segera menyusul ke gedung tersebut. Semua anak buah Sam telah berada di gedung tersebut. Mengetahui posisi dalam bahaya, Inspektur Wong dan Chan segera keluar dari gedung itu. Namun setelah lama berkeliling mencari jalan keluar, Inspektur Wong dan Chan memutuskan untuk berpencar. Chan memilih keluar menggunakan gondola. Sementara Inspektur Wong akan tetap menggunakan lift. Inspektur Wong pun berpura-pura sibuk untuk melewati anak buah Sam yang baru keluar dari dalam lift. Tetapi sialnya, keberadaan Inspektur Wong disadari oleh Del Peiro. Chan yang berhasil keluar langsung menaiki sebuah taksi untuk menuju ke pintu utama. Seolah-olah ia baru sampai di gedung tersebut. Di saat Chan baru keluar dari taksi, tiba-tiba seseorang jatuh dari atas gedung. Chan terkejut saat melihat itu adalah Inspektur Wong. Seketika, ia teringat kenang-kenangannya bersama Inspektur Wong yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Chan mencoba mendekati Inspektur Wong, tetapi ia langsung dibawa oleh Keung untuk segera pergi. Aksi tembak-tembakan antara anak buah Sam dan anggota polisi pun terjadi di sana. Tewasnya Inspektur Wong pun membuat semua anggota polisi merasa kehilangan. Sementara itu, Chan yang masih tak percaya dengan semua yang terjadi hanya bisa diam mendengarkan Keung berbicara. Namun tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai terperosok. Ternyata sebelum membawa Chan kabur, Keung telah tertembak.
Keung memberitahu bahwa siapa yang tidak hadir di gedung tadi akan ditetapkan sebagai mata-mata. Untuk Keung tidak memberitahu Sam bahwa Chan sedang pergi untuk pijit. Setelah itu, Keung tewas di dalam mobilnya dan Chan pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya di kantor polisi, para inspektur mengadakan rapat membahas kematian Inspektur Wong. Terjadi ketegangan dalam rapat tersebut. Inspektur Cheung menganggap kejadian ini adalah kesalahan Lau. Kemudian komisaris kepolisian pun berencana akan menarik kembali mata-mata Inspektur Wong untuk bergabung bersama pihak kepolisian. Setelah itu Lau menghubungi Sam. Ia menyayangkan kejadian yang menimpa Inspektur Wong. Lau yang kesal mendengar jawaban dari Mr. Sam langsung mematikan teleponnya. Ia pun mencoba menghubungi nomor panggilan terakhir yang ada di handphone Inspektur Wong. Awalnya Chan tak mengangkat telepon tersebut. Namun karena Lau terus menghubunginya, Chan pun memilih untuk berbicara padanya. Lau memberitahu bahwa mereka semua berduka atas kepergian Inspektur Wong. Lau mengajak Chan bekerja sama. Kemudian Sam pun melihat sebuah berita yang mana Keung adalah anggota polisi yang menjadi mata-mata di kelompoknya. Chan yang baru saja kembali meminta Sam memindahkan barang dari gudang penyimpanan karena Keung sudah mengetahui tempat itu. Sam pun langsung membawa Chan ikut bersamanya untuk memindahkan barang haram tersebut. Di kantor polisi, Lau meminta Inspektur Cheung untuk bekerja sama dengannya. Namun karena masih kecewa pada Lau, Inspektur Cheung sempat mengabaikannya. Namun setelah Lau menjelaskan semuanya dan menelpon pada mereka, Inspektur Cheung mau membantunya. Di dalam perjalanan menuju gudang, Chan terus berkomunikasi dengan Lau menggunakan kode Morse seperti biasa. Ia memberitahu Lau kemana mereka akan pergi dan menyuruh polisi terus mengikuti mereka. Singkatnya, para polisi pun telah bersiap di lokasi. Setelah anak Sam selesai memindahkan barang itu, Lau meminta semua anggota untuk standby di posisi masing-masing. Di tengah perjalanan pergi, Chan meminta turun karena ada sesuatu yang tertinggal. Setelah menurunkan Chan, rombongan Sam pun langsung dihadang oleh polisi. Karena panik, mobil yang membawa Sam pun menabrak tembok. Ia pun menelpon Lau untuk meminta pertolongan. Tetapi alangkah terkejutnya Sam mendengar suara telepon Lau ternyata ada di tempat itu. Lau yang keluar pun teringat akan pesan Sam saat di kuil dahulu. Lau memilih masa depannya sendiri dengan menghabisi Sam di sana. Setelah kejadian itu, Lau mendapat apresiasi dari rekan-rekannya. Di ruangannya, Chan telah menunggu kedatangan Lau. Saat mengetahui itu adalah Chan, mereka pun berbincang-bincang sebentar. Kemudian Chan pun berencana akan menghabisi mata-mata Sam jika ia menemukannya. Mendengar hal itu, Lau langsung mengalihkan pembicaraan. Sembari menunggu Lau membuka data dirinya di ruangan lain, Chan melihat-lihat berkas yang ada di meja Lau. Ia menemukan amplop yang dulu digunakan anak buah Mr. Sam untuk mengisi data diri. Dan Chan pun akhirnya sadar bahwa Lau lah mata-mata Sam di kepolisian. Ketika Lau kembali ke ruangannya, ia tidak menemukan Chan. Ia pun menyadari jika Chan telah mengetahui yang sebenarnya. Merasa dirinya dalam bahaya, Lau pun menghapus data diri Chan di kepolisian. Sekembalinya Lau ke rumah, kasihnya tampak terlihat merenung. Sepertinya ia telah mengetahui siapa Lau sebenarnya. Benar saja, ternyata Chan mengirim CD audio yang berisikan percakapan antara Lau dan Sam. Hal itu pun membuat kekasih Lau kecewa dan pergi meninggalkannya. Lau langsung menghubungi Chan menanyakan apa yang ia mau. Chan meminta Lau mengembalikan identitas aslinya. Setelah itu mereka berjanji untuk bertemu di atas sebuah gedung. Tanpa basa-basi, Lau pun langsung pergi ke gedung tersebut. Ternyata Billy juga datang mengikuti Lau. Singkatnya mereka, Lau dan Chan pun bertemu di sana. Sebenarnya Lau berniat untuk menyerah kepada Chan karena ia ingin berubah menjadi polisi yang baik. Namun Chan tak berniat melepaskannya. Ia akan membawa Lau ke pengadilan untuk diadili. Tiba-tiba, Billy pun muncul. Ia mencoba menyelamatkan Lau yang disandra oleh Chan. Kemudian Chan menggiring Lau menggunakan pistol untuk meninggalkan gedung tersebut. Ketika Chan hendak masuk ke dalam lift, Billy langsung menembak Chan.
Ternyata Billy merupakan salah satu anggota SAM yang sama dengannya. Billy melakukan hal itu karena menganggap Lau adalah saudaranya. Lau pun hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi. Saat akan pergi, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam lift. Ketika lift terbuka, ternyata itu adalah suara tembakan Lau yang menembak rekan seperjuangannya. Lau menunjukkan identitasnya bahwa ia seorang polisi. Ia terpaksa melakukan ini semua karena ia tak mau kalau identitasnya terbongkar. 6 bulan kemudian, identitas asli Chan pun dipublikasikan. Chan dikuburkan di samping makamnya Inspektur Wong. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!